Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya Ever. Baik teman-teman semua, pada video kali ini saya kembali membahas mengenai tebang tebu hijau atau tebang tebu tanpa bakar yang kesekian kalinya. Pada video kali ini tenaga tebang kita salah satu tenaga tebang yang cukup keren ya teman-teman, dengan rambut yang dipirang dan melepas baju lengan panjangnya karena kegerahan. Tenaga tebang kita pada kali ini termasuk tenaga tebang yang lumayan gesit juga ya teman-teman dalam melakukan proses kegiatan panen tebu hijau. Bisa kita lihat dari hasil tebangnya sendiri cukup banyak dan cepat. Tenaga ini sanggup menyelesaikan 6 juring dalam satu hari, yaitu dengan panjang per juringnya 100 meter. Kalau kemarin seorang ibu-ibu mampu menyelesaikan 3 juring dalam satu hari, namun tenaga kerja kita yang satu ini mampu menyelesaikan 6 juring dalam satu hari dengan panjang yang sama. Namun hasil tebangan yang bisa teman-teman lihat pada video kali ini jauh atau tidak sesuai dengan spesifikasi tebang yang kita harapkan ya teman-teman. Artinya hasil tebang hanya dipotong bagian pangkal dan bagian pucuk lalu dibersihkan seadanya atau diseset daun kering yang hanya bercabang dan tidak melekat pada bagian batang tebu ya teman-teman. Namun untuk hasil tunggul sendiri sangat bagus ya teman-teman. Artinya sudah mepet tanah dan sesuai dengan spesifikasi yang kita harapkan. Lalu spek yang selanjutnya yang kurang sesuai dengan harapan kita yaitu cara menumpuk tebu sendiri ya teman-teman. Cara menumpuk tenaga yang satu ini hanya dilempar dari kejauhan dan kebanyakan melintang dari tumpukan ya teman-teman. Artinya sangat menyusahkan alat atau tenaga kita yang akan melakukan proses pengambilan atau grab atau bahkan muat tebu ke dalam sampan darat yang nantinya akan menyulitkan tenaga atau alat kita dalam proses extraction ya teman-teman. Artinya mengambil tumpukan tebu yang sudah ditebang dan akan lebih banyak tebu yang tertinggal jika sistem tebu yang tenaga kita lakukan seperti ini hanya melintang di atas juring dan tidak tersusun rapi. Terkait dengan masalah tebu atau umur tebu yang kita panen pada video kali ini termasuk tebu umur 10 bulan ya teman-teman, dan sebagian juga ada pertumbuhan tebu yang tidak maksimal atau kerdil sehingga tebu terlihat pendek dan tidak panjang seperti biasanya. Hal ini mungkin menjadi salah satu penyebab tenaga kita lebih cepat dalam menyelesaikan juringan tebu kita sehingga tenaga kita mampu menyelesaikan 6 juring dalam satu hari. Kemudian dari beberapa bagian tebu kita yang pertumbuhannya tidak maksimal atau kerdil sehingga mempermudah tenaga kita dalam melakukan proses penebangan dan mencari pangkal juring atau pangkal tebu ya teman-teman. Lalu yaitu dengan ukuran diameter dari batang tebu sendiri ya teman-teman. Jadi tenaga bisa merangkul 2 sampai 3 batang dalam melakukan sekali tebas atau sekali tebang pada pemotongan pangkal batang tebu, sehingga ketika menebas batang tebu tenaga bisa langsung memperoleh 2 sampai 3 batang tebu yang tertebang. Berbicara mengenai spek yang kita harapkan ya teman-teman, dari video yang bisa teman-teman lihat hasil tebangan tenaga ini salah satunya yaitu dari potongan batang tebu yaitu bagian pucuk. Bagian pucuk tidak ditempatkan pada jalur yang semestinya ya teman-teman. Artinya pucuk hasil tebangan tebu berselema di beberapa juring sehingga nanti akan mudah terangkut pada saat melakukan proses kegiatan extraction atau mengambil tumpukan-tumpukan tebu dengan alat. Dari video kali ini banyak hal yang harus kita perbaiki atau kita evaluasi lagi ya teman-teman di proses penebangan tebu yang selanjutnya. Artinya ini adalah kegiatan pertama kita dalam menghasilkan sebuah produk yang namanya gula. Karena bagus atau tidaknya hasil tebangan
tebu yang ada di lapangan akan mempengaruhi rendemen serta kualitas nira yang akan dihasilkan ketika melalui proses pengolahan tebu, sehingga bisa dikatakan atau menjadi produk akhir menjadi gula ya teman-teman. Semakin banyak sampah atau dedaunan yang terikut pada saat proses tebu masuk ke dalam proses pengolahan di pabrik, maka akan mempengaruhi persentase trust yang ada pada saat kita melakukan pengiriman tebu ke pabrik. Semoga kedepannya hal-hal seperti ini bisa kita perbaiki dan menjadi pelajaran dan ilmu baru buat kita semua ya teman-teman. Artinya kedepannya kita sama-sama belajar dan terus mengevaluasi pekerjaan kita tanpa selalu merasa puas. Karena dari hasil pekerjaan kita bisa memetik hasil yang lebih bagus lagi jika kita perhatikan proses pekerjaan kita dari awal sampai finish. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jangan lupa ditonton sampai akhir ya teman-teman, dan share ke teman-teman yang lain yang membutuhkan atau yang ingin mengetahui informasi-informasi terkini atau terbaru mengenai tebu atau teknik cara budidaya tebu secara keseluruhan, mulai dari tanam sampai dengan panen. Semoga bermanfaat. Salam petani Indonesia.